Oke guys, jadi kemarin saya meeting dengan investor-investor saya dan ada juga mentor saya di sana, dan tentu saja kalau kita meeting pasti akan ada petuah-petuah gitu ya. Akan ada masukan-masukan, nasihat-nasihat yang diberikan. Karena gini, investor yang baik itu mereka nggak cuma jadi investor yang ngasih duit, nggak ya, tapi mereka juga jadi strategic partner. Artinya kalau misalnya ada kendala-kendala di lapangan, ada challenge, ya mereka juga akan bantu. Mereka bantu kasih masukan, mereka juga bantu kasih pengalaman, kasih network dan segala macamnya. Dan saya beruntung saya ketemu dengan partner, investor, mentor yang seperti itu. Jadi kemarin kita banyak meeting, dan salah satu yang beliau share kepada saya dan tim gitu ya, itu adalah gini. Banyak orang berpikir bahwa kalau kita mau sukses secara finansial tuh harus bisnis, padahal sebenarnya nggak juga gitu ya. Kenapa saya berani bilang nggak juga? Kenapa mentor saya bilang nggak juga, nggak harus bisnis, bahkan jadi karyawan pun sebetulnya bisa sukses secara finansial? Karena gini, secara statistik yang pengusaha yang sukses itu berapa sih? Paling 1 dari 100%, 1% yang akhirnya bangun bisnis, apapun bisnisnya, dan bisa bertahan sampai dengan 5 hingga 10 tahun dan seterusnya. Jadi bisnis bisa balik modal aja itu sebenarnya udah bagus. Itu udah cukup sukses lah sebetulnya, karena setelah balik modal kan profit. Nah, itu paling hanya 1% yang bisa mencapai itu. Ini kata mentor saya gitu ya, kata investor saya. Jadi apa yang terjadi kemudian dengan 99 lainnya dari 100 gitu ya, ya bangkrut atau stagnan gitu-gitu aja. Yang ada malah kalau dibandingkan dengan jadi karyawan, lebih pasti jadi karyawan sebetulnya. Kenapa? Kita jadi karyawan itu hanya kerja jam 9 sampai jam 5 ya, 9 to 5. Lalu kemudian digaji setiap bulannya. Dan karyawan yang dipecat dari sebuah perusahaan itu jauh lebih sedikit jumlahnya daripada karyawan yang bisa bertahan. Karena secara umum itu lebih sulit memecat karyawan ya daripada mempertahankan karyawan. Karena kalau kita memecat itu konsekuensi hukum dan finansialnya itu besar sekali. Apalagi kalau udah kontrak gitu kan, tiba-tiba dipecat gitu, waduh itu ribet, itu bahaya itu. Nanti bisa harus bayar pesangon dan lain-lain. Nah makanya mentor saya bilang, kalau misalnya kita jadi karyawan sebetulnya ya kalau misalnya tujuannya semata-mata hanya ingin mapan secara finansial, hanya ingin doing good secara finansial, ya jadi karyawan aja, ya nggak usah bisnis. Nah sebenarnya gini, kita mau bisnis, kita mau jadi karyawan kan tujuannya dapat uang gitu kan. Lalu kemudian supaya kita bisa sukses secara finansial, ya kuncinya bukan di harus berbisnis, tapi kita dapat uang entah dari gaji, entah dari dividen bisnis. Karena kalaupun kita bisnis ya kita kan digaji juga sebetulnya income-nya. Bukan kemudian uang di rekening perusahaan bisa kita ambil semaunya, kan nggak gitu dong. Kita digaji juga. Nah, kemudian apa yang kita lakukan dengan gaji tersebut? Ada orang yang begitu gajian, mungkin gajinya 5 juta tapi belanjanya 10 juta. Tapi ada juga orang-orang yang akan sukses secara finansial adalah mereka yang gajinya 5 juta tapi spendingnya adalah 3 juta, 2 juta, 4 juta, di mana mereka akan tetap menyisihkan income-nya untuk diinvestasikan. Nah, itulah yang membedakan apakah seseorang itu akan sukses atau enggak. Sesimpel itu. Nah, lalu kemudian kenapa kita berbisnis? Kenapa berbisnis? Karena gini, pertama, kalau kita berbisnis, itu kalau misalnya kita berhasil ya, yang kita dapatkan adalah freedom. Inilah alasan kenapa seseorang itu berbisnis harusnya. Freedom, kebebasan. Bandingannya gini, kalau kita jadi seorang karyawan, dan kita sukses sebagai seorang karyawan, oke, duitnya banyak. Tapi karena kita seorang karyawan, semakin tinggi jabatannya, semakin tinggi tanggung jawabnya, semakin sedikit waktu yang kita punya, semakin sibuk kita pastinya. Tapi kalau kita sebagai seorang pengusaha, ketika kita sama-sama sukses nih, jadi pengusaha gitu ya, sukses jadi pengusaha, maka kita akan lebih freedom. Akan lebih banyak waktu untuk kita bisa mendapatkan kebebasan. Dan semakin kita sukses menjadi seorang pengusaha, kita akan punya lebih banyak waktu
untuk ketemu dengan orang-orang yang jauh lebih hebat daripada kita. Kita akan punya waktu untuk bisa spending lebih banyak waktu kita dengan orang-orang yang jauh lebih sukses daripada kita, sehingga itulah akan bikin kita, narik kita ke atas makin sukses lagi. Itulah kesempatan atau opportunity yang diberikan kalau kita bisnis, yang kita nggak akan dapat kalau kita adalah seorang karyawan. Jadi kalau misalnya kamu berpikir, saya pengen bisnis supaya saya lebih banyak duit, ya hati-hati. Hati-hati. Kalau cuman mau banyak duit, mendingan ya kelola gajimu dengan baik, investasikan gajimu dengan baik, ya kamu akan financial freedom kok. Meskipun ya mungkin akan lebih lama ya secara umum ya dibandingkan kalau kita bisnis dan sukses. Nah pertanyaannya gini, gimana caranya supaya saya berbisnis dan peluang saya berhasil semakin besar? Kan itu sebenarnya. Jadi kalau tadi mentor saya bilang, kita bisnis itu peluang suksesnya hanya 1%, artinya 99 dari 100 pengusaha itu akan gagal atau stuck gitu ya, stagnan gitu-gitu aja hidupnya. Gimana caranya supaya kita lebih besar peluangnya untuk menjadi yang 1%? Sebenarnya ada polanya, yaitu gini, pada prinsipnya sukses itu meninggalkan jejak, sukses itu ada polanya. Artinya kalau seseorang udah sukses dalam bisnis, dia tahu apa yang harus dilakukan dan dia tahu apa yang kebanyakan pengusaha pemula nggak tahu. Ya gitu. Jadi kalau misalnya kamu baru mulai bisnis, kamu nggak ngerti gimana caranya, ya kamu nggak tahu apa yang kamu nggak tahu, ya itu masalahnya. Kamu nggak tahu apa yang kamu nggak tahu. Carilah orang yang tahu sesuatu dan sudah melakukannya dan ada di level yang udah kamu inginkan. Misalnya kamu ingin punya bisnis yang omsetnya 1 miliar per bulan. Carilah orang-orang yang udah punya bisnis minimal omsetnya 10 miliar per bulan. Dia tahu betul tuh dari 0 ke 1 miliar gimana. Sekali lagi, carilah orang-orang yang punya bisnis dan dia udah omsetnya 10 miliar per bulan. Bukan orang yang bekerja di perusahaan yang omsetnya 10 miliar per bulan. Dia nggak akan ngerti gimana caranya bikin dari 0 ke 1 miliar, nggak tahu dia. Tapi kalau business owner yang dia benar-benar fight dari nol sekarang udah mencapai 10 miliar, dia ngerti gimana cara mencapai 1 miliar. Kamu belajar sama dia, tanya, dimentorin lah sama dia. At least minimal kalau punya kesempatan buat ketemu untuk makan siang, kamu bayarin lah makan siangnya gitu kan. Bayarin makan siangnya, kamu akan dimentorin, kamu akan diajarin gimana caranya dari 0 ke 1 miliar. Kalau kamu udah di 1 miliar, nah inilah kenapa saya suruh kamu cari yang 10 miliar ya, mentornya ya. Karena gini, ketika kamu dari 0, kamu udah diajarin nih gimana cara sampai 1 miliar. Dan kamu praktekin, kamu jalanin, dan kamu udah sampai di angka 1 miliar, maka si mentor ini, dia akan lebih besar kemungkinannya untuk mau ngajak kamu jadi partnernya. Nah, ketika kamu udah partneran sama si mentor ini, maka kamu akan bisa grow dari 1 miliar ke 10 miliar. Kalau kamu cuman ketemu sama orang yang bisnis 1M doang, dia akan ngajarin kamu, dia bisa share kamu gimana caranya sampai 1M. Lalu kemudian kalau kamu udah nyampe 1M, ya udah kalian sama-sama 1M, kalian nggak akan bisa ngapa-ngapain juga gitu loh. Dia nggak akan bisa bawa kamu ke 10M karena si mentor kamu juga masih 1M. Kan sesimpel itu sebetulnya. Jadi kalau kamu dari 0, kesimpulannya ya, cari orang-orang yang bisnisnya udah 10M. Tanya ke dia, Pak, Bu, gimana caranya? Saya dari 0 nih, bisnis saya seperti ini. Saya mau mencapai omset 1M. Dia akan kasih tahu kamu, oh begini caranya nak, begini caranya mas, gini caranya mbak, gitu kan. Guys tahu, kamu praktekin, ketika kamu udah nyampe 1M, kamu laporan ke mentor kamu itu, kamu ajak dia makan lagi, of course kamu yang bayar, jangan sampai mentor kamu bayar makannya sendiri, lebih malu-maluin lagi. Mentor kamu, dia yang bayarin kamu makan, aduh jangan deh. Itu yang bahaya banget. Nah, kamu yang traktir, kamu cerita, kamu udah sampai 1M, next stepnya apa? Di sanalah, di titik itulah akan besar sekali kemungkinannya dia akan mau menjadi partnermu. Dan kalaupun dia nggak ngangkat ide itu, nggak nyebutin ide itu, kamu aja yang mention, Pak, Bu, saya udah sampai 1 miliar nih. Saya ada plan buat nyampe ke 10 miliar, kita partneran yuk. Nah, itu lebih enak tuh ngobrolnya, karena kamu udah proven. Oke, mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat. Jangan lupa like video ini dan share video ini dan subscribe YouTube channel ini. Thank you, sampai ketemu lagi di video berikutnya.